Halo sahabat semuanya, kembali lagi bersama kami di video tutorial dari Solusi Akuntansi. Terima kasih untuk semua yang telah mengikuti video-video tutorial dari kami. Semoga dapat bermanfaat untuk sahabat semua ya. Pada kesempatan kali ini, jika sebelumnya saya sudah membahas mengenai cara pembuatan database baru di software isi accounting system, nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas untuk import data atau import master data dari Excel ke dalam database isi accounting system. Jadi sebelumnya kan saya hanya membuat database. Di dalam database tersebut masih kosong ya, belum ada data-data masternya. Karena kan ketika kita akan melakukan transaksi ya, kita harus punya masternya kayak master barang, master pelanggan, master vendor, master daftar COA. Nah itu kan harus dipersiapkan dulu ya. Jadi harus dimasukkan ke dalam sistem. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video dari Solusi Akuntansi ini agar kami dapat lebih semangat dalam membuat video tutorial. Kita langsung saja masuk ke dalam program isi accounting system ya. Jadi kita langsung saja login di database yang sudah kita buat di sebelumnya. Saya sebelumnya membuat database test. Saya login dulu. Nah, ini sudah login ke dalam database yang baru ya. Jadi, di dalam database tersebut, kayak daftar-daftar persediaan itu semuanya masih kosong ya. Di daftar pelanggan, di daftar vendor, ya, terus di daftar akun, ya, itu semuanya masih kosong. Kalau ini adalah daftar-daftar akun default yang dari sistem ya. Oke, jadi sebelumnya pastikan sahabat semuanya sudah menyiapkan namanya master data atau data awalnya. Jadi ada 4 data awal, ada barang, ada akun, ada pelanggan, ada pemasok. Nah untuk pengisiannya mungkin sahabat semua harus pastikan sesuai dengan template yang sudah standar dari software isi accounting system ini ya. Jadi cara pengisiannya itu harus sudah sesuai dengan template dari software isi accounting. Jadi saya sudah menyiapkan 4 master data ini dan data ini sudah siap, sudah oke. Saya langsung eksekusi saja, masuk ke step namanya persiapan awal ya. Bentuk tampilan persiapan awal ini seperti saat kita membuat database baru ya, kita isi informasi perusahaan dan lain-lain gitu ya. Jadi kita bisa langsung pilih di sini. Di sini ada mata uang ya, fungsinya adalah kalau kita ada mata uang asing kita bisa tambahkan mata uang baru ya, misalkan USD atau SGD seperti itu ya. Lalu di sini ada daftar akun ya, kita akan import pertama adalah akun dulu. Sebelum kita import barang, pelanggan dan lain-lain, kita harus import dulu master akun atau COA. Untuk cara importnya kita langsung saja masuk import data. Kita pilih Excel yang kedua ini ya, lalu kita cari lokasi filenya, daftar akun, setelah itu next. Nah kita rubah angka 1 ini untuk membaca kolom ya, lalu kita autofill, setelah itu kita execute. Oke, kita close dulu. Nah data ini sudah masuk di dalam menu importnya. Lalu data tersebut itu belum masuk ke dalam sistem ya, jadi nanti kita akan melakukan penyimpanan ya. Jadi kalau sahabat semua mau langsung sekalian import atau sekali import langsung 4 master data, jadi selanjutnya tinggal pilih untuk import barang. Nah untuk contoh kali ini, supaya untuk memastikan data itu sudah masuk atau belum, saya akan melakukan import satu persatu ya. Jadi pertama daftar akun, setelah itu kita simpan dulu. Lalu kita simpan, nanti sistem akan memproses importnya. Ini di sini ada notifikasi penyimpanan data berhasil. Kita tutup atau kita yeskan dulu. Selanjutnya kita perlu setting di preferensi. Oke, selanjutnya kita setting dulu di preferensi ya. Di sini ada settingannya, tinggal disesuaikan saja ya.
Kita tinggal sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan di masing-masing perusahaan sahabat semuanya. Oke, kalau kita sudah setting di preferensi, oke, selanjutnya setelah kita sudah setting preferensi, kita bisa cek di daftar COA ya, atau daftar akun. Nah, ini tadi masih kosong dan sekarang sudah ada daftar-daftar dari COA-nya ya. Tadi import tadi sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita akan melakukan import untuk master barang ya. Kita masuk lagi ke menu persiapan awal. Kita langsung pilih ke daftar barang. Kita pilih filenya sesuai dengan file Excel yang sudah kita siapkan ya. Pilih untuk Excel yang barang. Untuk cara importnya sama ya, kurang lebih semuanya sama untuk mengenai cara-cara importnya. Oke, selanjutnya saya coba simpan ya. Sistem otomatis akan memproses. Nah, di sini ada 4 data yang gagal ya. Jadi ada 33 itu yang sudah masuk ke dalam sistem. Kita bisa cek di sini ketika ada kesalahan dalam pengisian data Excel-nya. Jadi nanti di sini otomatis akan muncul keterangan atau status gagalnya kenapa ya. Jadi di sini adalah kode sudah dipakai, berarti sebelumnya sudah ada item dengan kode tersebut. Kita bisa cek dulu di daftar barang. Nah, ini adalah data-data persediaan atau data barang yang sudah kita import tadi ya. Jadi cara importnya sama ya. Oke, selanjutnya saya akan import ya untuk data-data pelanggan dan pemasok ya. Saya masuk lagi ke persiapan awal. Jadi di dalam persiapan master ini untuk importnya, pastikan masternya itu sudah harus terbuat dulu ya. Kayak misalkan kalau misal ada pajak, itu berarti kita buat dulu untuk kode pajaknya ya. Atau misalkan ada tipe pelanggan, kita juga bisa isi tipenya, misalkan tipenya PT atau CV atau dan lain-lain gitu ya. Itu bisa diisi dulu di sini. Nah, untuk di Excel ini saya itu ada transaksi dengan syarat pembayarannya, terminnya ya. Itu ada COD, terus juga ada net. Saya cek dulu, ada net 30 hari ya. Oke. Jadi kita buat untuk yang net 30 hari. Kalau net 30 hari berarti kita ketik 30. Kalau 40 hari tinggal 40 seperti itu ya. Nah, di sini. Oke, selanjutnya saya tinggal import. Pilih yang menu pemasok dulu. Pemasok. Oke. Kita langsung cepat saja ya. Selanjutnya pelanggan. Oke, jadi data pemasok dan data pelanggan ini sudah masuk ya ke menu import ini. Selanjutnya kita simpan. Nah, ini di sini ada notifikasi ada 1 dari 30 data yang gagal ya. Jadi kita bisa cek yang gagal itu di pemasok atau di vendor ya. Nah, ternyata di pelanggan ini ada 1 data yang gagal. Nah, ini mata uangnya belum diisi. Jadi pastikan harus diisi dan syarat pembayarannya pun harus diisi ya. Oke. Anggaplah yang ini saya batalkan, yang satu ini nanti saya bisa input secara manual by system. Mungkin kalau banyak kita bisa input ulang, tapi kalau hanya sedikit misalkan 1 atau 2, daripada kita ribet atau susah untuk nyari data yang mana ya di Excel yang bermasalah, kita juga bisa input by system ya. Oke, kita bisa cek di daftar pelanggannya. Nah, ini data-data ini sudah masuk ya, daftar customernya dan daftar supplier atau vendor ya.
Jadi data-data ini sudah berhasil diimport ke dalam sistem dan kita tinggal melakukan transaksi pembelian, nanti otomatis akan ngelinknya ke vendor. Ketika penjualan kita akan ngelinknya ke pelanggan atau customer. Nah, itu adalah syarat yang harus disiapkan ya, atau lebih ke settingan awal saat kita akan membuat atau melakukan transaksi menggunakan isi accounting system. Mungkin cukup ya video tutorial dari kami. Untuk sahabat semua, jangan lupa untuk share video-video tutorial dari kami supaya kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video tutorial dari software isi accounting system ini atau software accountant lainnya. Oke, mungkin dari saya cukup. Terima kasih dan sehat selalu.